Mungkin saat ini memang lagi ngurusin anak dulu, karena memang kan anak prioritas utama juga gitu loh. Di luar kerja untuk cari uang untuk anak juga. Jadi kalau misalkan untuk syuting sih sekarang lagi nunggu aja. Memang ada beberapa project juga yang mau jalan, ya insya Allah tungguin aja lah gitu. Dan untuk saat ini fokus ke anak. Baby, alhamdulillah Zen udah umur 3 bulan, nggak kerasa ya, udah 3,5 bulan ya, 3,5 bulan. Jadi banyak banget perkembangan juga dari Zen. Makanya kita itu jarang keluar rumah karena memang kita fokus di rumah aja untuk jagain Zen, apalagi ini anak pertama ya, anak pertama kan emang harus banget dijagain. Jadinya ya makanya kita jarang keluar. Kita nggak bawa Zen ke sini karena ini adalah tempat yang ramai banget orang. Jadi untuk bayi yang masih kecil gitu belum bisa. Iya, betul. Berarti fokus kalian berdua untuk Zen ya? Betul. Tapi biasanya kalau misalnya lagi keluar berdua gini pengen buru-buru pulang ya sih? Oh iya pastilah. Karena memang pikiran kita kan ya udah anak di rumah. Iya, ada yang nungguin. Cuma ada suster gitu doang kan, sama suster Mayanti ya. Jadi emang ya nama juga orang tua, pastilah semua orang tua akan seperti itu mikirin anaknya. Ya Zen udah ya pada umumnya bayi umur 3 bulan ya, 3 bulan setengah berarti udah bisa ngangkat kepalanya, tengkurap udah bisa. Udah mulai aktif mau ngomong Ya. gitu. Dan udah bisa mulai apa ya, mengekspresikan keinginannya gitu loh. Kalau misalkan dia nggak suka dia akan nangis gitu loh. Ya, seperti itulah. Lebih ke marah sih. Iya marah, nggak suka kan. Grumpy gitu tau lah ya. Oh ya, bisa ditanyakan ya nggak? Aku siaga nggak? Lumayan lah. Lumayan lah. Untuk membantu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan popok, emang dari umur 1 hari pun udah belajar. Diajarin waktu itu sama susternya di rumah sakit, sama dokter juga di rumah sakit gimana cara ganti popok yang benar, gimana cara mandiin bayi udah diajarin. Tapi kebanyakan itu yang ngelakuin istri. Iya. Tapi sudah siap bergadang-begadang juga ya sekarang? Sekarang sih 3 bulan udah- ini kita nggak pernah tidur yang nyenyak gitu ya, maksudnya yang tapi sekarang udah lumayan lah karena Sekarang Zen lumayan. pola tidurnya udah lumayan bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya terakhirnya tidur itu jam 1 pagi paling telat dan dia akan tidur terus kecuali dia akan bangun dalam masa 3 jam lagi untuk minum susu doang, setelah itu lanjut tidur lagi. Jadi nggak bikin kita begadang banget gitu. Sempat ngalamin baby blues nggak sih kamu mungkin? Hah? Baby blues? Kenapa tuh? Baby blues? Ngalamin. Nggak pernah ngalamin karena aku selalu ada keluarga dan suami aku untuk bantu aku. Siaga ya? Kalau untuk ASI sih iya, but sometimes bila kalau kita keluar kan terpaksa pakai support juga. Iya, betul. Momen pertama menggendong pasti udah laki-laki yang sudah menikah pasti akan merasakan yang luar biasa banget ya. Karena kita seperti bangga banget gitu loh, bangga ketika kita punya anak gitu kan, apalagi laki-laki gitu kan. Jadi suatu kebanggaan bagi saya menggendong anak tuh agak kaku sih. Dokternya dan susternya juga bilang agak kaku ya. Saya bilang wajar lah kan, saya belum pernah punya anak gitu kan. Agak kaku gitu kan. Jadi ya udahlah, pelan-pelan belajar pasti bisa kok. Gitu. Sebelum Yasmin lahiran pun aku lihat-lihat di YouTube, lihat di Google, belajar, baca buku gitu kan. Karena memang ini anak pertama harus dijaga banget kan. Apalagi kita benar-benar zero experience di sini gitu loh. Kita benar-benar berdua ini baru mulai jadi ibu dan ayah gitu. Ini ada salah satu challenges yang menurut aku itu luar biasa berat ya. Karena kalau misalkan salah-salah sedikit, ya gimana dong kan, kasihan babynya gitu. Tapi ya insya Allah lah kita pasti belajar. Dan kita masih muda dan kita pasti ingin banyak tahu juga tentang cara merawat bayi, dan ini pun anak kita juga, jadi emang harus dirawat dan disayang-sayangin gitu. Belajar lah kan, tambah sayang kepada istri, menjaga anak, terus ya Bapak. Yang mendekatkan diri kepada Tuhan yang penting. Ya begitu, karena kelakuan kita contoh langsung kepada anak kita. Memang Kaibel ini perhatian banget sama Yasmin gitu lah, mungkin sama-sama ibu rumah tangga juga lah ya, sama-sama wanita juga, jadi saling memberikan semangat dan support gitu loh. Dan ya tadi kemarin juga kesini juga, Kaibel sering kesini nanyain Yasmin keadaannya seperti apa dan ngasih tahu Yasmin begini ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu kan. Karena mungkin Kaibel udah punya pengalaman itu gitu loh, jadi nggak mau kalau misalkan Yasmin salah kayak Kaibel dulu gitu misalkan kesalahannya gitu. Ya semoga Zen jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh dan bisa membanggakan orang tua, bisa bermanfaat juga bagi masyarakatnya, bagi agamanya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa menjadi orang sukses dan bisa membantu orang lain.
Dan yang satu jadi anak yang selalu ingin terus-menerus membanggakan orang tuanya. Bukan cuman hanya berhenti di tengah atau berhenti gitu, tapi terus haus untuk membanggakan orang tuanya. Amin. Kalau aku sih nggak mau buru-buru ya, kita fokus ke baby Zen dulu. Tapi kalau misalnya memang dikasih rezeki lagi ya kenapa enggak gitu. Alhamdulillah dari kita berdua ya, aku sama Yasmin pun inginnya, oke, Yasmin pernah sempat ada kepikiran untuk anak cewek duluan. Tapi aku kepikiran untuk anak cowok duluan, karena gimana pun juga kalau anak cowok duluan dia bisa menjaga adik-adiknya. Ntar adik-adiknya mau perempuan mau cowok ya silakan terserah gitu. Yang penting anak pertamanya cowok bisa menjadi pemimpin bagi adik-adiknya gitu loh. Jadi akhirnya Yasmin ya sebetulnya nggak ada yang aku mau cowok nih, aku mau cewek, nggak ada yang seperti itu sih. Kita berdua sama-sama ikhlas dan ya udah terima apa adanya gitu loh. Mau cowok mau cewek alhamdulillah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.